Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menjadikan untukmu bumi, yang telah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Firasyan di sini hal keadaan bumi yang terhampar, sinonim dengan kalimat bisaton, bumi yang dihamparkan, yang tidak keras dan tidak pula lunak. La ghayata fis salabati awil layyunah, tidak keras, tidak pula lunak. Fala yumkinul istiqraru 'alaiha, sehingga tidak mungkin ditinggali terus menerus, tidak mungkin ditinggali untuk selamanya. Ayat ini masih kelanjutan dari ayat sebelumnya. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini seruan kepada iman dan ibadah. Seruan ini kemudian mengingatkan manusia tentang nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada manusia ini. Ini gaya dakwah Quran. Kamu dulunya nggak ada, lalu sekarang menjadi ada. Setelah ada, kamu ditempatkan di permukaan bumi. Sebab nanti seruan ini pada poin puncaknya adalah wala taj'alu lillahi andada, jangan menyekutukan Allah. Dulu kamu nggak ada, nih ayat sebelumnya kan begitu. Sekarang ada lewat proses yang oleh Quran dijelaskan secara ilmiah, reproduksi manusia itu. Sudah kita bicarakan dulu dari sperma, embrio sampai kepada proses kelahirannya. Dari tidak ada kamu menjadi ada, setelah ada ditempatkan kamu di permukaan bumi. Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menciptakan, menjadikan bumi sebagai hamparan untukmu. Nah, agama-agama lama mempunyai pengertian dasarnya dari sini, bahwa bumi ini rata kayak meja nih. Ya, salah kaprah, salah tafsir. Bumi rata nih, jadi kalau kita jalan ke ujung terus kita bakal jatuh kemana tahu, ya kayak meja ini. Ketika Galileo mengemukakan teori bahwa bumi ini bundar, ya, dia dimusuhi oleh gereja, dikejar-kejar dan dibunuh karena dianggap menentang doktrin gereja yang pada waktu itu berpendapat bumi ini rata kayak meja. Sepintas kalau kita baca nih ayat, bumi yang dihamparkan. Firas itu dalam bahasa Arab sesuatu yang dihamparkan, makanya tikar disebut firas dalam bahasa Arab. Permadani yang dihamparkan itu juga disebut firas dalam bahasa Arab, sesuatu yang dihamparkan. Maksud hamparan di sini bumi yang bisa ditinggali, tetapi dunia secara utuh adalah bundar, merupakan bagian dari planet-planet yang ada dalam sistem tata surya matahari. Bumi yang ditinggali ini menurut tafsir Jalalain, la ghayata fis salabah wa awil layuna, tidak keras, tidak pula lunak. Ini saya anggap tafsir zaman nomaden, zaman manusia pindah-pindah tuh. Kapan? Pada saat manusia tunduk kepada alam. Tapi pada saat manusia mulai menguasai alam,
Tafsir ini udah tafsir untuk jangka panjang, tidak mungkin ditinggali selamanya, dalam arti mau abadi di bumi ini enggak. Bumi ini tidak keras semuanya, tidak lunak semuanya. Allah ciptakan dengan keseimbangan. Nah, ini keseimbangan bumi ini. Kalau keras semua, manusia nggak bisa hidup. Kalau lunak semua, juga nggak bisa hidup. Makanya dunia ini, bumi ini ada yang keras, gurun pasir, gunung-gunung batu, ada yang lunak, tanah gambut, tanah rawa. Tuh, kita tanah yang keras nggak punya, yang lunak banyak. Kalimantan, pedalaman Irian dan seterusnya. Dulu manusia mulai hidupnya ini bergantung kepada alam. Bagaimana alam aja dah. Akhirnya nomaden, pindah dari sini ke sana, garap lagi sana, habis tingkat kesuburannya pindah lagi, habis lagi tingkat kesuburannya, sono lagi pindah, bakar hutan. Tafsir dalam pengertian bumi tidak bisa ditinggali karena terlalu keras dan lunak. Ini tafsir nomaden, ya. Tetapi Imam Jalalain betul, tidak mungkin ditinggali selamanya untuk tujuan jangka panjang. Artinya apa? Akibat manusia mulai menguasai alam, kadang-kadang manusia lupa menjaga keseimbangan alam. Ini kuncinya nih. Ketika dia mulai lupa menjaga keseimbangan alam, alam rusak oleh ulah manusia sendiri. Alam dikuras habis-habisan nih, sumber daya alam. Keseimbangannya tidak dijaga. Terjadilah apa yang oleh Quran disebut zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah manusia. Tauhid, iman dan ibadah. Kenapa? Kamu dulu nggak ada, setelah nggak ada diadakan lewat proses yang begitu jelimet, yang kamu nggak bisa bikin. Setelah dari tidak ada diadakan, kamu ditempatkan di muka bumi. Masya Allah. Coba kalau kita ditempatin di Mars, begitu lahir terus mati. Ditempatkan di Saturnus, Jupiter, begitu brol, habis. Nggak ada kehidupan yang sesuai dengan struktur organisme tubuh manusia. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi untukmu, yang dihamparkan bumi itu sebagai tempat kamu tinggal. Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi untukmu, yang dihamparkan sebagai tempat kamu tinggal. Bumi yang kita tinggali ini diciptakan untuk kita. Dan tidak cuma itu, di dalam perut bumi Allah siapkan kebutuhan kita. Ini maksud lakumul ardo, untukmu bumi dan barang yang dikandungnya. Kandungan bumi itu, ini semua mengingatkan kita. Allazi ja'ala lakumul ardo, dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan untukmu. Jadi kalau Imam Jalalain mengartikan fala yumkinu lil istiqrari 'alaiha, tidak mungkin ditinggali untuk selamanya, saya menganggap ini tafsir untuk masa depan. Dalam arti bumi ini tidak abadi. Kenapa? Dia materi, ada yang keras, ada yang lunak. Artinya satu saat dia bakal hancur. Dan bahwa dunia akan kiamat sekarang aja secara logika bisa kita ngerti kok. Oleh tingkah manusia sendiri dunia bisa hancur. Bumi tidak bisa ditinggali selamanya, dalam artian alam ini bakal ada batasnya. Kenapa? Materi, yang materi kan berubah. Wassamaa'a binaa'a, dan menjadikan langit sebagai naungan. Binaan ay saqafan, atap, loteng, saqaf, menjadikan langit sebagai naungan. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah jugalah yang telah menurunkan air dari langit.
Ini yang disebut ini hal-hal yang paling urgent dalam kehidupan manusia. Ini kayaknya kenapa sih kamu menyekutukan aku, kata Allah. Kamu nggak ada, aku adai. Aku suruh tinggal di muka bumi yang pas buat kamu untuk melangsungkan hidup dan generasi. Di bumi terkandung kebutuhan hidup kamu. Langit sebagai naungan, diturunkan air dari langit. Air paling urgent dalam kehidupan. Masya Allah, orang mah tahanan kagak makan daripada kagak minum, Pak. Bener, nggak makan kita seminggu masih bisa. Orang-orang tua kita dulu kalau tirakat bisa 30 hari nggak makan. Tapi minum, ini urgent. Air adalah sumber kehidupan, disebutkan itu. Bagaimana proses langit menurunkan air yang kita namakan hujan? Nah, sekarang kita ngerasain. Pada saat berbulan-bulan kita nungguin hujan, dia turun. Setelah dia turun, kita berdoa lagi kan, minta lagi, mudah-mudahan hujan yang turun yang bawa manfaat, bukan yang bawa bencana. Nah, kalau kebanyakan dia turun, kelelep kita bencana lagi. Diingatkan manusia kepada hal-hal yang paling urgent dalam hidupnya. Bumi, langit, air, darat, udara, air, itu kan sumber kehidupan semua. Salah satu proses air ini dijelaskan, fa'akhraja bihi, dari bumi yang disirami air itu, bihi bil ma'i, Allah keluarkan min anwa'is samarat, Allah keluarkan, Allah tumbuhkan macam-macam samarat, buah-buahan. Masih banyak lagi beberapa hal yang insya Allah kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Udah Isya, terima kasih atas perhatian. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.